Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita sudah mulai berpikir tentang bagaimana cara kita menghadapi bulan Ramadan atau tepatnya menyambut bulan Ramadan yang tentu ada dua versi seperti biasa bahwa teman-teman Muhammadiyah tentu mempersiapkan diri untuk mulai sholat taraweh nanti malam atau malam Sabtu, dan tentu saja diiringi dengan teman-teman yang lain yang juga menganut teori hisab dengan metode yang sama dengan teman-teman Muhammadiyah dengan metode hisab. Tetapi tentu saja juga ada beberapa kawan lain yang masih menunggu bagaimana sidang isbat yang akan dilaksanakan hari ini, dan tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Seperti biasa, dengan adanya perbedaan ini tentu tidak akan menjadi masalah, karena justru inilah yang namanya mekanisme dalam kehidupan, dinamika kehidupan. Semua tidak harus sama, semua tentu mempunyai mekanisme, semua mempunyai dalil, semua mempunyai kondisi yang tentu saja berbeda sesuai dengan sesuatu yang diyakini masing-masing. Ada yang dengan metode ingkan ru'yah, ada yang juga metode ru'yah atau metode hisab. Ingkan ru'yah adalah perpaduan dari dua metode, adalah metode hisab dan metode ru'yah. Tentu saja ada beberapa hal yang tentu saja menjadi perhatian, dan tentu saja ini ijtihad ini sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk bisa seseorang atau kelompok orang atau bahkan masyarakat untuk bisa berpindah dari momentum satu ke momentum yang lain. Jika kita meneliti lebih dalam, tentu saja ada perbedaan-perbedaan yang tentu tidak usah dipermasalahkan, karena tentu perbedaan ini sudah berlangsung sangat lama. Tentu saja hanya terkondisi sesungguhnya kalau kita berpikir tentang bulan-bulan Komariah dan bulan-bulan Samsiah, tentu masing-masing mempunyai metode sendiri tentang pergantian waktunya. Hanya kalau Samsiah dikondisikan, tentu pergantian waktunya adalah pada saat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau bulan Komariah tentu dikondisikan ketika maghrib berlangsung atau masuk waktu maghrib, itulah terjadi pergantian waktu di Komariah. Ini sesungguhnya menjadi perhatian kita. Yang paling penting adalah bahwa mari kita kondisikan untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh toleransi, dan saling menghargai, saling menghormati, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga hal-hal yang tidak penting, sehingga tentu hal yang pokok-pokok saja, hal yang positif-positif saja dilakukan, ini akan bisa menambah kehusukan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena barang siapa yang menunggu bulan Ramadan dengan sukacita, man fariha fi dhuhuri Ramadan fa haramallahu jasadahu 'alan niron. Bahwa seseorang yang antusias untuk menunggu datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dan jiwanya dari api neraka. Dari aspek menunggu saja ini sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi kalau sampai ada orang yang bisa melaksanakan puasa, belum bisa melaksanakan atau yang lain kegiatan, mungkin melaksanakan tarawih, mungkin tadarus Al-Quran, mungkin sedekah, atau memberikan buka puasa, atau sahur bersama, atau yang lain, yang tentu membawa kepada kemaslahatan. Di dalam hiruk pikuknya kehidupan saat ini, ya tentu tidak bisa lepas dari fenomena yang terjadi pada saat kemarin. Ada hal-hal yang negatif, ada blending dari bahan bakar, tentu orang menjadi bingung juga mau beli apa ini, Pertalite apa Pertamax. Tentu blending atau oplosan atau mencampur itu sesungguhnya hal yang harus memang perlu dilakukan, karena
nafta yang tadinya dari kilang itu tentu akan diolah kembali. Dan olahan kembali itu kita tidak tahu ya bagaimana prosesnya. Dan tentu saja orang berpikirnya bukan pada pengadaannya, bukan kepada yang 193,7 T, tetapi justru berpikir tentang kendaraannya yang rusak atau oplosan yang terjadi, dan tentu saja ini menjadi perhatian kita. Dan di bulan yang penuh berkah Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai sarana bahwa pentingnya orang mempelajari ilmu itu memang sangat dibutuhkan, terutama pada saat dalam kehidupan seperti ini, supaya orang tidak mudah untuk mencela orang lain, bagaimana kita tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain, bagaimana lisan kita tidak mudah untuk menjelek-jelekkan orang lain. Bahkan mungkin siapa tahu orang yang kita jelekkan itu kualitasnya sama dengan kita, atau bahkan kita itu lebih buruk daripada mereka. Proses ini yang tentu menjadi perhatian kita sama-sama di bulan Ramadan ini. Upayakan untuk menahan diri, betul-betul menahan diri, terutama teman-teman, anak-anak saya yang kemarin sempat mendemo atau sempat melakukan sesuatu yang tentu mereka tidak tahu kondisinya seperti apa, ya, menyatakan Indonesia gelap dan seterusnya. Ini tentu ya orang tua perlu diberitahu nih gelapnya yang mana ya. Setidaknya permasalahan ada di mana. Dan perlu ada diskusi apakah benar proses itu terjadi. Tetapi sementara Indonesia ini sekarang ini dalam mengupayakan hal-hal yang tentu secara physically terlihat oleh mata itu banyak melakukan program-program yang baru. Dan tentu saja ini menjadi perhatian kita. Intinya adalah bahwa mari kita jadikan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini menjadi sarana untuk muhasabah, sarana untuk introspeksi, sarana untuk mawas diri, dan sarana untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan saling mewasiatkan kebaikan-kebaikan, saling mewasiatkan kebenaran dan takwa, saling memberikan nasihat atas apabila mungkin kita atau teman kita ada yang salah dalam melaksanakan sesuatu. Dan yang paling penting secara kondisi, jadikan Ramadan ini menjadi sarana untuk mengasah diri, sarana untuk bisa mengkoreksi kehidupan kita. Kalau saat ini, kalau mungkin kita berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di daerah Bantul, mungkin di daerah Parangtritis, atau yang lain, ya, mungkin yang mengadakan padusan hari ini akan sangat sesak, penuh dengan lautan manusia, karena mereka sibuk untuk melaksanakan padusan. Ini tradisi yang sesungguhnya sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Tentu saja ini menjadi sarana daerah untuk bisa meningkatkan pendapatan daerahnya. Tapi yang paling penting bahwa padusan ini dijadikan sebagai sarana untuk membersihkan diri kita, dirinya dari hal-hal yang negatif. Tentu saja kita ambil aspek positifnya, bahwa PAD retribusinya juga naik dan seterusnya. Kemudian mereka juga mau bersedekah terhadap teman atau rekan-rekan sekelilingnya. Ada teman-teman yang berdagang di sana, mungkin juga jual beli makanan dan seterusnya. Karena ingin menyambut Ramadan, mari kita jadikan sarana untuk bisa berbaik diri, memperbaiki diri, introspeksi dan mawas diri. Tetapi baik mungkin itu yang di kalangan-kalangan di luar sana, di daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh tempat-tempat wisata, oleh tradisi, mari kita upayakan. Mari kita sambut Ramadan dengan suasana yang senang, ceria. Kalau perlu ya pakai sarung yang baru, pakai baju baru, sesuatunya baru, semangatnya dijadikan semangat baru. Otomatis kalau yang sedang sakit, ya tentu minta nasihat kepada dokter apakah bisa berpuasa atau tidak. Kalau sakitnya kronis atau kronis atau akut atau apa yang kaitannya dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, ya jangan dipaksakan untuk berpuasa. Membayar fidyah saja. Nah itu tentu akan menyejukkan daripada dipaksakan untuk berpuasa tetapi akhirnya justru madharatnya lebih banyak. Terutama di daerah-daerah kita yang tentu sekarang sedang panen padi.
Nah, tentu saja ini nasihat juga bagi yang sedang panen, upayakan juga untuk berniat berpuasa sekuatnya. Ya kalau pada saatnya, misalnya pada saat ngarit atau derep atau apapun bahasanya, memanen padi itu ketika dikondisikan kok secara energi, tenaga kok tidak mampu, ya tidak usah dipaksakan untuk berpuasa. Bahkan mungkin tukang batu yang sedang mengerjakan proyek tertentu, yang mungkin kalau berpuasa juga akan tidak kuat, nah maka tentu saja tidak berpuasa. Tetapi saya menyarankan untuk dari awal diniatkan, niat untuk berpuasa. Sahur ya tetap sahur, tetapi setidaknya nanti kalau sudah ada di tempat pekerjaan yang membawa perbekalan, minum atau makan. Kalau kuat sampai sore ya alhamdulillah, tetapi ketika tidak kuat ya tentu saja dibatalkan puasanya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Semoga bekal di awal Ramadan ini meskipun ada yang berbeda barangkali nantinya, tapi syukur pemerintah bisa mengadaptasikan sesuatu ini, bisa mensinkronkan dengan sama-sama mulai hari Sabtu besok, itu akan lebih menenteramkan. Tetapi pun ketika berbeda sehari, ya toh tidak apa-apa, hanya sehari saja. Sesungguhnya yang anak-anak ini terbiasa mungkin, wah ini ikutnya yang akhir, tapi nanti selesainya ikut yang duluan. Nah itu ya tidak apa-apa, ya biasa-biasa saja. Menanya beribadah itu cari yang paling ringan, cari yang paling ya selama tidak melanggar syar'i, tidak melanggar hukum dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama, tidak apa-apa. Toh masing-masing juga ada yang bertanggung jawab. Yang mulai hari Sabtu mungkin ya ada yang bertanggung jawab organisasi mereka masing-masing, tapi yang mulai dari hari selain itu, Ahad misalnya, barangkali pemerintah mungkin mengumumkannya atau seperti apa. Kita tentu bersangka baik saja bahwa masing-masing juga beristihad. Mana yang benar, monggo saja diyakini mana yang benar, yang baik dilaksanakan. Tapi setidaknya yang tidak perlu diragukan dan harus selalu dikondisikan adalah semangatnya. Mari kita memasuki Ramadan dengan semangat yang kuat, dengan niat yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Karena jangan lupa, ibadah yang sunnah itu diibaratkan menjadi ibadah wajib. Dan ibadah wajib itu ditingkatkan pahalanya 10 kali lipat. Jangankan hanya sekedar berkondisi yang lain, tidur pun itu pada saat puasa itu termasuk ibadah. Tapi ya jangan tidur terus dalam berpuasa. Tentu ada kreativitas, ada aktivitas yang perlu dikerjakan. Kondisinya tidur saja itu dinilai ibadah. Apalagi kalau orang mau bekerja, orang mau geraji, orang mau bergerak dengan kondisi sekemampuan mereka masing-masing. Yang penting jaga ketentraman, jaga kerukunan, hindari perselisihan yang tidak perlu. Dan kalau ada teman-teman yang mengajak bertengkar, jawab saja, saya sedang berpuasa. Semoga yang sedikit ini menjadikan manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan puasa kita atau kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan nantinya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bisa bermanfaat di Ramadan yang penuh cinta ini. Semoga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.